Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Aku Elva Rizkina Khalinisa dengan NIM 37 terakhir 031 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, terima kasih sudah menonton video kali ini juga. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap dianggap menakutkan bagi pemula. Tapi sebenarnya ini sangat seru, dimana Object Oriented Programming atau OOP khususnya menggunakan bahasa C++. Nah, target kita hari ini cukup simple. Dalam beberapa menit ke depan, teman-teman tidak lagi melihat kode yang hanya sebagai baris-baris perintah yang dieksekusi dari atas ke bawah, tapi sebagai sekumpulan objek yang saling berinteraksi. Kita akan belajar cara menyusun kode yang rapi, efisien, dan mudah dikembangkan. Oke, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama yaitu kita mulai dari konsep dasar OOP. Apa sih itu OOP? OOP adalah paradigma pemrograman yang mengatur kode menjadi objek yang memiliki data dan perilaku, bukan hanya urutan instruksi. Kalau dulu di pemrograman prosedural seperti C biasa, kita fokus pada fungsi seperti langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan selesai. Tapi di OOP kita melihat program sebagai objek. Nah, di sini saya memiliki sebuah analogi, yaitu sebuah cetakan kue. Di sini terdapat gambar kue. Bayangkan kalian ingin membuka toko kue. Nah, di toko kue tersebut kalian butuh mencetak kurang lebih 100 sampai 1000 kue yang bentuknya bintang. Apakah kalian akan mencetak adonan satu persatu dengan tangan? Nah, itu pasti capek apabila kalian tidak memiliki karyawan, dan bentuknya pasti akan beda-beda kan. Nah, maka dari itu solusinya adalah cetakan kue. Cetakan kue ini adalah dibagi menjadi dua, yaitu kelas dan objek. Kelasnya itu merupakan cetakan kue yang hanya berupa rancangan atau definisi. Jadi dia belum bisa dimakan, dan dia mendefinisikan bentuknya. Kayak, nanti kuenya punya 5 sudut. Sedangkan objeknya adalah kue yang sudah jadi itu sendiri, yang merupakan hasil nyata dari cetakannya, dimana ini kue ini sendiri memiliki memakan tempat di memori dan punya rasa. Dan kalian perlu ingat ini, yaitu kelas kuncinya itu sebenarnya ini. Kelas itu adalah cetakan dalam kelas itu merupakan sebuah cetakannya. Sedangkan objek itu adalah bendanya atau wujud setelah cetakan itu berhasil. Oke, next kita masuk cukup untuk analoginya. Mari kita lihat kode
yang ada di layar, kita akan membuat sebuah kelas untuk game, yaitu robot. Nah, lihat blok kelas robot ini. Yang pertama kita tentukan di sini. Mari kita baca terlebih dahulu kodenya, yaitu kelas robot buka kurung kurawal public .2 strip garis miring atribut dalam kurung data string nama titik koma int energi titik koma garis miring konstruktor robot buka kurung string n tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal nama sama dengan n titik koma, kemudian energi sama dengan 100 titik koma count robot dibuat. Kemudian jangan lupa titik koma, tutup kurung kurawal 2 kali, dan titik koma kembali. Nah, di blok kelas robot ini kita mendefinisikan blueprint atau kelas ini untuk robot game. Di sini terdapat yang pertama terdapat atribut atau datanya. Atribut itu adalah data yang dimiliki, contoh seperti nama ataupun nyawa. Kayak robot itu punya siapa? Di sini dia punya nama yang dalam bentuk string dan energi dalam bentuk integer yang ditulis sebagai integer. Ini seperti identitas atau kartu identitasnya robot. Kedua, terdapat konstruktor, di mana konstruktor itu merupakan fungsi khusus yang dipanggil otomatis saat objek dibuat untuk setup awal. Di sini konstruktor itu lihat fungsi yang namanya sama persis dengan nama kelasnya, yaitu robot. Nah, ini dia yang disebut sebagai konstruktor. Jadi, konstruktor itu ibarat ritual kelahirannya. Saat robot pertama kali diciptakan, fungsi ini otomatis jalan. Di sini kita set namanya sesuai pesanan dan energi awalnya pasti 100. Oke, next. Di sini kita menambahkan metode atau behavior, dimana robot kalau cuma punya nama dan energi tapi diam saja, itu namanya patung. Kita harus kasih dia kemampuan di sini di OOP kemampuan disebut method. Method adalah fungsi yang ada di dalam kelas. Ini menentukan apa yang bisa dilakukan oleh objek. Contohnya, robot bisa menyerang atau menyapa. Jadi, method sebenarnya cuma fungsi biasa, tapi dia ada di dalam kelas. Di sini kita buat metode sapa buka kurung tutup kurung titik 2, robot akan memperkenalkan diri. Kemudian kita buat metode serang buka kurung tutup kurung titik 2, robot akan menembakkan laser. Jadi sekarang cetakan robot kita sudah lengkap dan kita punya data yaitu nama dan energi.
dan serta memiliki aksi yaitu sapa dan menyapa dan untuk menyerang atau sebuah kemampuan. Oke, next. Oke, di sini kita membuat dan menggunakan objek. Di sini sudah terdapat kode int dalam kurung tutup kurung buka kurung kurawal garis miring. Yang pertama ini untuk membuat project instalasi. Kemudian untuk konstruktor otomatis jalan di sini, maka ditulis kode robot 1 dalam kurung Gundam titik koma robot 2 dalam kurung Jaeger titik koma. Nah, kemudian kita butuh akses method dan atribut. Maka gunakan titik atau dot. Di sini kita menulis kode robot 1.sapa titik koma, kemudian robot 2.serang titik 2, kemudian return 0 titik koma dan tutup kurung kurawal. Nah, kita masuk ke int main, di mana int main itu tempat program dijalankan. Di sini terdapat beberapa penjelasan kode, yaitu dari instansiasi, di mana kita menciptakan dua robot berbeda, yaitu robot 1 dan robot 2 dari satu cetakan yang sama. Kemudian terdapat dot operator yang digunakan untuk mengakses atribut dan menjalankan project milik objek tersebut. Kemudian ada output, yaitu halo saya Gundam dan serangan laser. Jadi pada robot 1 Gundam ini adalah disinilah proses instansasi terjadi. Kita pakai cetakan robot tadi untuk menciptakan benda nyata bernama robot 1. Kita kasih nama Gundam. Saat baris ini berjalan, konstruktor tadi langsung bekerja. Lalu gimana cara nyuruh robotnya? Kita pakai tanda titik atau dot. Di sini terdapat robot 1.sapa yang artinya hey robot, jalankan kemampuan menyapamu. Begitu juga dengan robot 2.serang yang artinya perintah untuk menembak laser yang dia miliki. Dan hasilnya output di layar akan sesuai dengan data masing-masing robot, yaitu Gundam bilang hello sebagai Gundam, Jaeger bilang halo sebagai Jaeger. Oke, next. Sampai di sini bayangkan lagi slide ini, dimana kode kelas yang kalian tulis capek-capek tadi itu adalah investasi mesin pabrik. Sekali kalian tulis kelas robot dengan benar, kalian bisa bikin 1000 pasukan robot di main. Hanya dengan satu baris perintah per robot. Itulah kekuatan OOP. Jadi secara umum pabrik objek itu di sini kalian hanya perlu menyetel mesin sekali dengan menulis kode kelas, dan mesin itu bisa memproduksi ribuan produk atau objek yang identik namun independen.
Oke, selanjutnya di sini kita belajar untuk mengorganisir kode dengan .hpp dan .cpp. Mengapa dipisah? Karena dalam proyek besar, menulis sebuah kode dalam satu file itu membuat pusing dan rumit dan tidak rapi. Jadi kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu dengan header atau .hpp dan source.cpp. Di sini apabila kalian terdapat error pada program kalian, untuk mencari error tersebut kalian tidak akan pusing mencari satu persatu. Jadi untuk merapikannya, kita pisah kode menjadi dua file, yaitu header atau .hpp. Ini berisi deklarasi yang hanya daftar isi saja, seperti apa atributnya dan apa nama fungsinya. Ini kayak daftar menu di restoran yang hanya masih tahu ada masakan apa saja, yang dinamakan deklarasi. Kemudian terdapat source atau .cpp. Ini berisi definisi atau detail kode programnya. Jadi ini nanti isinya bagaimana cara kerja fungsinya. Ibaratnya .cpp ini adalah dapur yang isinya resep detail gimana cara masaknya. Next, untuk struktur file, secara visual strukturnya begini. Jadi terdapat robot HPP yang isinya robot.hpp yang atau sebagai deklarasi kelas. Robot.hpp ini isinya cuma kayak saya punya kelas robot, punya metode sapa dan metode serang, titik. Tidak ada detail codingnya. Kemudian di robot.cpp ini sebagai implementasi logika. Di sini baru kita tulis void robot .2.2 sapa count dalam kurung kurawal. Nah, di sini detail logikanya ada. Kemudian selanjutnya yang terakhir terdapat main.cpp yang berisi program utama. Di sini kita cuma include robot.hpp. Si main nggak perlu tahu dapur kita yang atau cpp, dia cuma perlu lihat menu hpp untuk bisa pakai robotnya. Ini membuat kode kalian reusable dan gampang dibaca orang lain. Oke, next, di sini ada inheritance atau pewarisan. Di sini terdapat konsep jaringan pengulangan diri sendiri. Jadi inheritance ini memungkinkan kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada.
Contohnya terdapat parent class, yaitu induk yang memiliki fitur umum misal kendaraan, dan child class atau turunan yang mewarisi fitur induk plus fitur uniknya sendiri, misal mobil punya roda 4 dan motor punya roda 2. Oke. Jadi ini adalah konsep terakhir dan terpenting, yaitu pewarisan, di mana prinsip utama programmer itu malas ngetik ulang, maksudnya jangan ngulang kode yang sama, atau don't repeat yourself. Misal kita punya satu mobil dan satu motor, dua-duanya sama-sama punya mesin, sama-sama bisa jalan, dan sama-sama butuh bensin. Kalau kita bikin kelas mobil dan kelas motor secara terpisah, kita bakal nulis kode mesin, kemudian jalan, kemudian bensin 2 kali. Itu boros, teman-teman. Terus gimana solusinya? Solusinya kita bikin satu kelas induk atau parent, namanya kendaraan, kemudian taruh semua hal umum di sana. Lalu mobil dan motor tinggal mewarisi dari kendaraan. Selanjutnya kita masuk ke implementasi inheritance. Di sini terdapat kode di mana kelas induk itu ditulis sebagai kelas kendaraan, buka kurung kurawal public, .2 void jalan, count maju. Kemudian untuk kelas turunan atau yang mewarisi kendaraan, kita tulis kelas mobil, .2 public kendaraan, buka kurung kurawal public, .2 void klakson, kemudian code Tintin. Nah, cara kerjanya, objek mobil otomatis bisa melakukan apa yang kendaraan bisa lakukan. Jadi di sini terdapat kode juga di mana mobil Avanza .2 Avanza jalan. Ini dari induk juga bisa, kemudian Avanza klakson untuk ini adalah milik sendiri. Jadi dilihat dari kodenya. Jadi di sini kita punya kelas kendaraan yang punya fungsi jalan. Nah, cara bikin kelas mobil itu kelas mobil .2 public kendaraan. Kemudian tanda .2 itu ajaib, karena artinya apapun yang dimiliki kendaraan sekarang dimiliki oleh mobil. Jadi di mobil nggak perlu nulis fungsi jalan lagi karena sudah otomatis ada. Kita tinggal nambahin fitur unik di mobil, misal klakson. Sehingga hasilnya di main kita bikin objek Avanza. Kemudian kita bisa panggil Avanza.jalan. Padahal di dalam kurung kurawal kelas mobil tidak ada tulisan jalan. Itu karena dia mewarisi dari induknya si kendaraan. Oke, waktu kita hampir habis. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari dalam beberapa menit terakhir. Di sini terdapat kelas dan objek. Kelas, di mana kelas adalah cetakan atau blueprint, sedangkan objek adalah hasil nyata. Jadi kelas dan objek itu beda antara cetakan dan kue, seperti analogi kita
tadi. Kemudian struktur file. Pada struktur file gunakan .hpp untuk deklarasi dan .cpp untuk implementasi agar kode itu rapi. Kemudian terdapat inheritance yang mewarisi sifat dari kelas induk ke anak untuk efisiensi kode. Ini merupakan cara pintar mewariskan kemampuan supaya tidak perlu nulis kode berulang-ulang. Baik, jadi OOP itu luas, tapi pondasinya ya 3 hal tadi, yaitu kelas dan objek, kelas versus objek, kemudian struktur file, dan inheritance atau pewarisan. Jika kalian paham ini, belajar konsep selanjutnya akan jauh lebih mudah. Sekian video hari ini dari saya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung soal codingannya tadi, bisa ditulis di kolom komentar. Jika ada proyektor dan laptop, sangat disarankan membuka IDE, yaitu Visual Code atau yang lainnya, dan menunjukkan file .hpp dan cpp. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.